Apa maumu? Hati-hati sayang. Farel mengelus kepala Sila. Sila tersenyum lalu memangingkan bibirnya dan Farel dengan cepat mencium singkat bibir Sila. Sila melebarkan matanya. Kenapa Om curang? Kesal Sila menepuk pundak Farel. Farel terkekeh. Kenapa kau harus menolaknya sayang? Sila mengerucutkan bibirnya. Ya udah Om sana kerja cari uang yang banyak. Farel tergelak hingga ditatap tajam oleh Sila. Maaf sayang, aku kerja ya. Farel menekan pelan kepala Sila. Sila mengangguk pelan. Farel melambaikan tangannya saat Sila berbalik tersenyum manis padanya, seolah tidak marah dengan kejadian sebelumnya. Bukankah hal wajar bagi sepasang kekasih berciuman? Dan Sila tidak bisa marah pada pria yang telah menguasai separuh hatinya itu. Aku ingin sekali cepat menikahinya. Gumam Farel tersenyum melihat rambut Sila yang bergelombang berlari sangat cantik, padahal Sila membelakanginya. Farel mengeluarkan ponselnya setelah mengantarkan Sila. Ia tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari nomor asing. Ini, Farel teringat nomor ponsel yang pernah diberikan oleh Nando. Dia menghubungiku. Gumam Farel mengangkat panggilan nomor asing itu. Kenapa lama sekali? Tanya pria itu di ujung telepon. Kenapa kau menelponku? Tanya Farel dengan datar. Pria di ujung telepon tertawa. Datanglah, aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Tut, tut, tut. Farel memejamkan matanya, sebenarnya apa maunya? Dejak Farel yang merasa bingung saudara kembarnya ini musuh atau bukan. Jika Farel mengatakan musuh tapi tidak bisa dimusuhi karena saudara kandungnya sendiri, berbeda jika dia memang musuh yang jelas tidak sedara. Farel melihat pesan masuk dari nomor asing itu berupa alamat tempat janjian pertemuan mereka. Farel memutuskan untuk mendatangi kembarannya itu. Tempat apa ini? Gumam Farel mengendarkan pandangannya. Dengan was-was, Farel masuk ke rumah mewah yang berada di ujung jalan. Ia memasuki rumah itu sesekali matanya melirik kiri dan kanan. Kau datang? Farel melihat ke atas dan terlihatlah pria yang sangat mirip dengannya itu. Farel menaikkan sebelah alisnya melihat dasi pria itu. Apa kau kenal aku? Kenalkan, namaku Ariel Birima Dirgantara. Ariel memperkenalkan diri sambil berjalan menuruni tangga. Kenapa raut wajahmu seolah sudah tidak terkejut lagi dengan kedatanganku, Tanya Ariel tersenyum miring. Apa maumu? Tanya Farel merasa enggan memanggil abang sebab mereka hanya selisih menit saja. Mauku menggantikanmu? Jawab Ariel membenarkan dasi di lehernya. Farel menatap datar pemandangan itu. Itu dasi dari kekasihku bukan? Tanyanya dingin. Oh, kau tahu. Aku sangat menyukai kekasihmu itu, rasanya menyenangkan mempermainkannya. Kekeh Ariel. Kenapa kau melakukan ini? Apa salahku padamu? Tanya Farel. Salahmu itu karena hidup bersama mereka. Hidupku menderita sejak kecil, dijual oleh para mafia hingga ginjalku tidak ada. Aku melihatmu di TV saat hilang beberapa tahun yang lalu. Aku menderita tapi orang tua itu tidak mencariku, malah mencarimu. Hidupku penuh dengan penderitaan tapi hidupmu malah baik-baik saja. Kalian tidak pantas bahagia, aku akan balaskan semuanya. Aku benci kalian semua. Ariel berkata marah juga dengan mata berapi-api. Farel menarik napas dalam-dalam. Mumi tidak tahu kalau kau itu ada, tapi papi menutupinya demi kesehatan mentalnya, dan kau harus tahu hidup kami tidak sebahagia yang kau pikirkan. Aku tidak percaya, sejak saat itu dendamku semakin dalam pada kalian. Aku berjuang hingga aku bisa membeli ginjal manusia lain, dan aku kembali untuk membalas semuanya. Kau mau aku berbuat apa? Tanya Farel. Farel sangat tahu watak pria ini sangat mirip dengannya. Bedanya Farel lebih terkendali sementara Ariel sangat emosian dan pendendam karena kesalahan mereka yang lalai. Pergilah sejauh mungkin, aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, kata Ariel tersenyum sinis. Lalu, kau mau apa dengan wajahku? Tanya Farel dengan dingin. Itu urusanku, aku akan hidup bahagia dengan kekasihmu, ujarnya begitu sombong. Dia sangat tahu kita berbeda, kata Farel dengan senyum miringnya. Kau pikir aku bodoh? Aku dan kau itu seperti pinang dibelah dua. Tidak hanya wajah, bentuk tubuh dan semuanya sama.
Dia tidak bisa membedakanku dengan kau. Farel tersenyum sinis. Jika kekasihku menolakmu dan mengatakan membencimu atau menjauhimu, maka saat itu juga kau harus mundur sebagai pria sejati. Siapa takut? Ariel terima tantangan Farel. Aku akan kembali, Farel berbalik. Apa yang akan kembali? Kau pergi sejauh mungkin? Farel memutar kepalanya menatap Ariel dengan tajam. Apa aku juga tidak bisa membawa barang-barangku? Kau pikir aku rela membiarkan barang-barangku kau gunakan? Cak, Ariel berdecak. Farel tidak melawan Ariel karena tahu Ariel hidup menderita selama ini. Sementara mereka memang tidak tahu apa-apa. Apa yang Farel alami saat kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah yang dialami Ariel sejak bayi. Hingga tubuh menjadi Ariel yang angkuh, sombong, pemarah, penuh dendam dan kebencian. Cak, tidak kusangka mudah sekali mengusirnya. Senyum miring Ariel memainkan dasi pemberian Sila. Farel bukannya mendatangi mansion malah kembali ke kamar Sila. Ah? Sila memekik kaget melihat kedatangan Farel. Sila menutupi tubuhnya. Om ngapain kesini? Kesal Sila dengan mata melotot galak. Farel mendekati Sila hingga Sila melangkah mundur dan mundur. Oh Om, jangan macam-macam, cicit Sila dengan takut-takut. Sila memejamkan matanya merasa kekasihnya sedang mencabulinya sebab Sila memakai pakaian tipis ternyata tidak. Sila membuka matanya saat Farel memegang tangannya dan mengusapnya lembut. Om kenapa? Tanya Sila merasa gelagat Farel sangat aneh. Aku akan sangat merindukanmu sayang. Gumam Farel menatap lama jemari lentik Sila. Sila membalas genggaman tangan Farel. Om ada masalah apa? Tanya Sila merasa heran tak biasanya Farel seperti ini. Farel memeluk Sila yang semakin kebingungan. Entah apa yang terjadi dengan Farel. Om kenapa? Tanya Sila mengelus punggung Farel. Kuharap kamu bisa membedakan kami sayang. Gumam Farel pelan, nyaris tak terdengar padahal Sila sangat dekat dengan Farel saat ini. Om ngomong apa? Membedakan apa? Tanya Sila. Farel memejamkan matanya terus memeluk Sila. Ayo kita tidur sayang. Sila hendak marah melepaskan pelukannya dari Farel, tapi melihat Farel tengah menghapus cepat air matanya membuat Sila semakin kebingungan. Baiklah Om. Sila menuruti kemauan Farel. Alhasil, Sila tidur memeluk Farel malam ini. Sila tidak tahu apa-apa, hanya merasa ada yang berbeda dengan tingkah Farel malam ini, tapi ia tidak tahu apa itu. Keesokan paginya, Farel menatap Sila sampai sepuasnya. Muah, kecupan sayang di kening Sila. Sayang, aku mencintaimu, aku sangat merindukanmu. Aku harap kamu percaya itu dan buatlah saudaraku berubah. Hanya kamu yang bisa merubahnya. Sama sepertiku kamu pasti bisa merubahnya kan? Bunuh keangkuhannya dengan sifat barbarmu sayang, bisik Farel berkaca-kaca. Ia harus menelan pil pahit ini. Farel tidak bisa melawan Ariel dengan cara keras, karena tahu jika melawan dengan keras maka hubungan mereka tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sebenarnya Ariel hanya salah paham, dan Farel sangat tahu itu sebelum semuanya lepas kendali. Alangkah baiknya Farel sedikit mengalah demi kebaikan Momi, Papi, Sila juga dirinya. Jessie bisa kehilangan kewarasannya jika tahu putra kandungnya sendiri bermusuhan dengan putra kandungnya yang lain.